Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa man yasha'u min ibadihi li adai afdhalit ta'at wa iktisabi akmalis sa'adat. Ashhadu an la ilaha illallah al-mutassifu bi jami'il kamalat wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul makhluqat sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa ashabihi al-anjumin lirat salatan wa salaman daimaini ma damatil ardu was samawat amma ba'du. Allahumma salli ala nuril anwar wa siril asrar wa tiryakil abyar wa miftahi babil yasar ala sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-adhar wa ashabil akhyar a'dada ni'amillahi wa ibdali. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas limpahan nikmat dan karunia yang diberikan kepada kita, hingga malam hari ini kita dapat hadir berkumpul di tempat di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan Allah turunkan berkah dan rahmat untuk kita semua. Salawat dan salam senantiasa tercurah terlimpah kepada manusia yang sempurna, yang membela kita dari dunia hingga yaumil qiyamah, yakni Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dirahmati Allah, di tengah-tengah kita hadir di antara kita semua Al-Mukarram, Mukarram Ganda Ustaz Izharuddin Mas'ud. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat, afiat, panjang umur, diberikan rezeki yang halal, yang banyak, yang barakah, hingga terus dapat membimbing kita menuju ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Mukarram wal-Muhtaram Ustaz Muhammad Iman, Khafillah Ustaz Marzuki, Al-Mukarram Ustaz Cecep Supendi, dan segenap para asatidzah lainnya yang mohon maaf tidak saya sebut satu demi satu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya. Dan kita doakan semua guru-guru kita sehat, afiat, berkah dalam lindungan Allah. Wabil khusus sahibul haul, keluarga besar almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Abdul Rashid bin ayahanda Bapak Haji Maji. Mudah-mudahan istri, anak, mantu, cucu yang ditinggal oleh beliau dijadikan oleh Allah menjadi generasi yang terbaik, generasi salihin dan salihat. Dan mudah-mudahan acara haul ini terus dilaksanakan setiap tahun, senantiasa untuk bakti kepada orang tua. Dan para hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam hari ini malam keberuntungan buat kita semua. Bukan cuma keberuntungan sahibul haul atau sahibul bait, tapi kita semua yang hadir malam hari ini masuk dalam kategori yang Allah terimakan kepada kita, yang Allah berikan kepada kita adalah rahmat dan keberkahan dalam hidup. Tidak ada tempat yang paling enak, tidak ada tempat yang paling mantap, tidak ada tempat yang paling baik satu kecuali majlis zikir dan majlis ilmu. Layak mudu kaumun, tidak duduk satu kaum ayat turun nasmallaha illa khafathumul malaikah. Ini malam Pak, kita kumpul ini malaikat bareng-bareng kumpul sama kita. Ramana bendera apa? Alhamdulillah. Ini belum pada makan, belum pada makan, belum. Oh, berarti saya nggak boleh lama-lama udah. Belum pada makan. Orang kalau lapar kan galak.
Iya, ustaz aja digedegin. Ya udah sembahyang, imamnya kelamaan, gedeg gak? Gedeg gak? Itu imamnya digedegin apalagi di bang ceramah. Saya emang ngakurin aja nih. Berarti kalau udah romannya kelamaan angkat tangan ya. Ini kita kumpul alhamdulillah. Coba Pak, kita kumpul begini ada pejabat datang, pada kaget nggak nih kira-kira? Kaget. Tuan rumah ngasih kode sama panitia, minggir, ada pejabat mau datang. Duduknya pada minggir semua. Kenapa? Bangga. Tapi tidak ada kebanggaan buat kita malam hari ini, lebih bangga. Kenapa? Wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nuzilat alimus sakinah. Ini malam malaikat kumpul, Allah turunkan rahmat dan berkah. Kurang enak gimana? Kita duduk sama pejabat aja bangga, duduk sama orang tenar bangga. Enggak tanggung-tanggung malam ini kita duduk sama malaikat. Bangga gak duduk sama malaikat? Mau? Ijroil? Main mau aja sih. Nah, ini malam kegirangan, kegembiraan buat kita. Ini belum ngomong yang meninggal Pak nih. Belum, masih rombongan kita nih. Sebab kalau kita kumpul di tempat yang baik, pikiran kita baik, niat kita baik, insya Allah keluar kita dari alam dunia ini termasuk golongan orang-orang yang baik. Yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih. Orang nanti nih Pak dibangkitin dari kubur tergantung dari kebiasaannya. Ini biasa di rumah waktu hidupnya nih orang senang banget ngaji. Begitu nanti idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha, bangkit semua nih kita dari alam kubur. Bangkitnya kita tergantung kebiasaan kita lagi hidup. Kalau biasa ngaji, bangkit dari kubur, itu nanyain Ustaz. Bang Ustaz Dijar udah nyampe apa belum? Tuh bangun dari kuburan tuh. Dia nyari kitab. Kalau kebiasaan dia baca Quran, yub'atu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaih, yang dia cari Quran. Kalau kebiasaannya dia berbuat baik, maka dia ketika dikebangkitkan ingin berbuat baik. Tapi kalau kebiasaannya lagi hidup main gaple, itu gaple yang dicari. Ini mah bukan kata saya. Jadi kalau kita malam hari ini kumpul, insya Allah saat kita mati dalam keadaan husnul khotimah, karena malam ini kita sudah menerima rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, karena tadi udah bilang jangan lama-lama buat orang yang meninggal. Jangan dengerin orang yang ngomong nyampe apa kagak, udah basi. Kita sekarang tahlil aja udah, maulid. Dia jangan pakai dengerin yang model begitu. Gua ngapain tahlil, kata aja lu pelit, udah selesai. Lo orang begitu mah kan tahlil kagak mau, bikin sana mau dia. Kuenya lebih makan. Begini Pak, ini kita udah, kalau kita sih masih enak dan insya Allah. Yang kita khawatirkan anak-anak kita udah kagak doyan tahlil nih. Itu kita takutin. Kalau orang ngomong emang nyampe doa orang yang hidup sama yang mati. Emang ada hubungannya apa orang hidup sama yang mati? Nah kita lihat dah. Kalau kita lagi sholat jenazah, yang pertama kita baca apa? Fatihah. Yang kedua lawah. Yang ketiga doa tuh. Yang keempat doa lagi aja. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Kalau emang ini judulnya orang hidup doain sama yang mati, gak nyampe, gak bakal diajarin dituntun doa untuk mendoakan orang yang mati. Gak ada judulnya. Tapi ketika takbir ketiga kita Allahumma ighfir laha, Allahumma ighfir lahu, ini kita baca artinya apa? Yang hidup sama yang mati masih punya hubungan. Coba saat ada orang meninggal, pembawa acara ustadz ngomong suka dengar begini gak? Saudara-saudara, ini saudara kita sudah meninggal dunia. Maka sebelum kita sholatkan, bagi ada saudara-saudara yang pernah diutangin sama ini almarhum, dengan data yang otentik silakan hubungin keluarganya. Suka begitu? Nah, tuh, siapa yang paling tua? Pun kadang-kadang begitu beradoga. Lu aja kali yang mudaan tapi kita banyakan. Ada yang begitu kan? Kalau zaman Rasulullah dulu pernah ada sampai orang mengatakan Rasulullah pernah tidak ikut menjadi imam dalam sebuah sholat jenazah. Ini hadis belum lengkap dibacanya. Rasulullah tidak mensolatkan seseorang muslim
Itu kalau masih punya hutang piutang. Maka dulu Rasulullah kalau sedang ingin mensolatkan jenazah, Rasulullah ngomong, di antara kalian siapa yang pernah dihutangi, nunjuk di sahabat yang lain. Saya ya Rasul. Siapa lagi? Saya ya Rasul. Siapa lagi? Saya ya Rasul. Udah banyak nunjuk nih orang punya utang, Rasulullah mundur. Saya tidak mau mensolatkan ini mayit. Geger, diam semua. Lalu ada sahabat mengatakan, ya Rasulullah, si fulan punya hutang dengan fulan, saya yang bayar. Nyaut lagi yang satu, saya yang bayar yang satu tuh ya Rasulullah. Akhirnya ini orang punya utang sama sahabat yang lain yang bayarinnya. Persis orang bojong begitu tuh. Ya kan kita lagi mudah-mudahan. Ini kan lagi ngomong mudah-mudahan jadi cengkar-ceng gitu. Kalau ada begitu di kampung kita, beres nggak tuh kampung? Beres. Boro-boro ke temennya, saudaranya aja pada ogah. Artinya apa? Seandainya tidak ada hubungan orang yang hidup dengan yang mati, niscaya tidak ada Rasulullah untuk mentelatkan dalam melaksanakan sholat jenazah. Ada yang namanya badal haji. Pernah ditanya Rasulullah, ini orang tuanya belum berangkat haji, saya badalkan kepada orang tua saya, apakah bisa sampai? Sampai. Nih pentingnya, siapa bilang hubungan orang yang hidup dengan yang mati nggak ada hubungannya. Makanya orang dulu ngajarin nggak pakai langsung pakai bahasa agama nih orang Bojong. Orang Bojong, orang Betawi, orang Jawa juga sama. Ngajarin agama nggak pakai langsung bahasa agama, tidak pakai bahasa Quran, tidak pakai bahasa hadis, pakai bahasa mitos alias adat. Pernah kecil nggak kita kalau nunjuk kuburan disuruh ngapain? Nunjuk kuburan kita. Ada yang gigit, ada yang suruh ngulum ya, Bang Ustaz ya. Apa hubungannya coba? Nunjuk begini sama masukin ke mulut, mana habis ngupil. Oh rupanya orang dulu ngajarin kuburan itu punya hak martabat dijaga. Siapa orang yang menduduki makbarah, satu muslim duduk di atas kuburan, sama halnya dia telah menduduki api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Supaya nggak didudukin, orang dulu ngomong, baik-baik lo kalau habis nunjuk kuburan, lo kulum. Kenapa kalau nggak nunjuk lo kulum, lo didatengin ntar malam. Nggak ada hubungannya Pak, nakut-nakutin doang. Makanya kita dulu masih kecil, jam 6 sore aja ngeliat kuburan takut. Kita nih dulu masih kecil sama kuburan takut. Zaman berjalan, sekarang kuburan takut sama yang hidup. Udah nempir banget tuh kuburan. Dijual udah. Itu sampai begitu. Ada lagi cerita. Kita kalau lagi masih kecil kan kalau ngelihat orang lagi dimandiin, kita suruh cuci muka. Ya kan? Itu nanti kegerayasan kata orang dulu, nanti kebayang-bayang kita suruh cuci muka di tempayan yang di situ diisi sama kembang 7 rupa. Habis kita blomot muka kita tuh. Coba zaman dulu blomot. Udah campur apa itu, baunya udah bungkek kita. Ada hubungannya sih enggak Pak, enggak ada hubungannya didatengin sama tuh mayit, kagak ada. Cuman orang tua dulu mengajarkan orang mati itu punya kewajiban dijaga aibnya. Nggak boleh Pak, orang jenazah dibuka-buka aibnya. Kenapa anak kecil disuruh cuci muka? Takut kalau sampai ini mayit ada aibnya, ini bocah ngomong. Lu dari mana? Lu mati, mana melotot aja. Anak kecil mau kan kagak bisa bohong. Sampai kita cegah-cegah tuh dulu. Lu jangan ngeliat orang mati lagi mandiin, sono minggir. Sampai ngacam tuh bocah. Entar kalau mati gua ganterin ke kuburan. Nah, ini hubungannya erat, hubungannya ada antara orang hidup dengan yang mati. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau subuh, Jumat subuh di Madinah, di Baqi, ya, itu Rasulullah uluk salam, ngucapin salam tuh. Assalamualaikum ya ahlal Baqil Gharqad, wa inna insya'allahu bihum lahikun. Itu kata Rasulullah, habis ngomong assalamualaikum, sahabat nanya, ya Rasul, ketika kau meluk salam, kau mengucapkan salam, apakah ini ahli Baqi dengar? Dengar. Cuma mereka mendengar tidak menjawab. Ketika kita ini mengucapkan salam,
maka yang di dalam ini para jenazah menjawab salam kita. Mereka mendengar ucapan kita, tapi kita tidak mendengar ucapan mereka. Seperti halnya ketika Rasulullah menyatakan, ketika seorang mayit sudah masuk ke dalam liang lahat, terlompat telapak sendal ini orang berjalan, si mayit ini mendengarkan orang yang berjalan keluarganya ketika pulang. Jadi kita sunnah Pak, kalau kita ziarah, ini kuburan bapak kita nih, kita sebutin nama bapak kita. Assalamualaikum Mbak, Allahumma gfir lahu. Begitu. Emang sih kagak nyaut. Nah kalau nyaut mah kita berhenti ziarah. Begitu kita baru ngomong, Assalamualaikum Mbak, dari dalam kenceng banget, Waalaikumsalam. Lah mamangnya nyaut lagi, lah gua apa nyampe lu. Ujung-ujungnya jarak kagak, kita kayak orang gila. Nah, ini ada hubungannya. Orang yang hidup dengan yang mati kuat. Kalau tidak ada hubungannya, oh kenapa sih tuh pakai disebutin kayak kita nih? Ini sekarang lagi dibahas juga tuh. Emang apa sih pakai Al-Fatihah khususon ila hadrati sebutin fulan? Nah ini pernah kejadian lagi. Saat ibu dari Imam Ali karamallahu wajhah itu saat baru masuk ke dalam liang lahat, Rasulullah ikut turun ke bawah. Begitu dia terima jasad Sayyidah Fatimah binti Asad, Rasulullah mengucapkan dengan kata, Allahumma gfir li Fatimah binti Asad wa wasi' madkhalaha bihaqqil anbiya'i wal mursalin wa bihaqqi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nih, salah satunya pakai yang disebut wasilah perantara. Apa kata Rasulullah? Allahumma gfir li Fatimah binti Asad. Ya Allah, ampunilah Fatimah binti Asad. Nah ini kalau kita Al-Fatihah sebutin namanya, Rasulullah pernah mengatakan Allahumma gfir, tidak pakai domir Allahumma gfir laha, tapi Rasulullah mengatakan Allahumma gfir li Fatimah binti Asad wa wasi' madkhalaha. Ya Allah, luaskanlah ini tempatnya Fatimah binti Asad bihaqqil anbiya'i wal mursalin, dengan hak nabi-nabi terdahulu. Begitu tawadhu rendah hatinya Rasulullah. Tidak mentang-mentang Rasulullah imamul muttaqin khatamin nabiyyin, penghulunya para nabi, Rasulullah tidak mengatakan dengan hak saya ya Allah, tapi Rasulullah mengatakan dengan hak nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu, dengan hak saya sebagai utusanmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada hubungannya Pak. Jadi sekarang kalau kita ngomong mau bikin tahlil, kita mau ngirimin Fatihah, kita kirimin aja udah. Ini kayak kita nih. Siapa bilang ini nggak nyampe ke Haji Rosid nih? Semangka ini nyampe semua Pak. Nggak percaya lah, susul tes. Ya kali kalau gue percaya juga, karena sepanjang ini kan belum ada yang pernah terus protes. Emang pernah? Terus ada orang mati dikirim Fatihah nggak nyampe, dia ngomong Fatihah lu kagak nyampe, belum ada yang nyusul. Artinya ini kalau kita bicara soal konsep begini, lihat pesan Rasulullah SAW. Inna amaluna tu'radu ala aqaribikum wa asyairakum minal amwat, fa in kana khairan istabshiru bih, fa in kana ghairu dhalik Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum. Amalan-amalan kita kata Rasulullah tu'radu ala aqaribikum, disampaikan kepada kerabat-kerabat kalian, kepada orang tua kalian, kepada kakek nenek kalian, kepada guru-guru kalian. Lalu apa yang dikirim? Fa in kana khairan, kalau kirimannya ini baik, yang di dalam kubur istabshiru bi, mereka gembira dan tersenyum. Fa in kana ghairu dzalik, tetapi kalau yang dikirimin keburukan, apa yang dilakukan orang dalam kubur? Allahumma la tumituhum hatta tahdiyahum. Jangan matikan anak saya, jangan matikan cucu saya, jangan matikan keluarga saya sebelum mereka kau berikan hidayah. Sampai begitu orang meninggal, dia masih berharap kepada orang yang masih hidup. Sepanjang-panjangnya orang, dia masih punya tanggungan terhadap hubungan antar anak Adam, maka sepanjang itu juga amalannya akan ditarik. Makanya Pak, kita ini taat sama Allah, taat sama Rasul. Kalau masih zolim sama orang lain, amalan kita ini saban hari diambil, kita transfer kebaikan buat orang. Ini malam kita kumpul doain. Kalaupun kita sekarang baca Fatihah nyampe, ini bahkan makanan ini disampaikan oleh Allah, nilai pahalanya bukan salaknya, tapi nilai sodakohnya yang sampai kepada almarhum.
penting buat kita. Nah makanya haul ini ada beberapa aspek. Yang pertama secara singkat buat anaknya nih, sama mantu, sama keturunannya. Inna abawaya qad mata, orang tua saya dua-duanya udah meninggal ya Rasul. Fahal baqiya min birrihima alayya syai'un. Apakah saya bisa berbuat baik terhadap kedua orang tua saya yang sudah meninggal? Qala, Rasulullah berkata, na'am, bisa. Yang pertama apa? Al-istighfaru lahuma. Baca istighfar, mohon ampun untuk kedua orang tuamu. Kalau haul mah cuma setahun sekali. Sekarang saya tanya, udah pada tahu kan baca istighfar birrul walidain kan? Yang kita baca astagfirullahaladzim li wali walidayya. Nah itu sampai kemudian ada lanjutan wali ashabil huquqi wajibati alayya. Ya Allah, ampunin saya, ampunin kedua orang tua saya, ampuni orang-orang yang masih ada bau-baunya bahasa kita, dan orang-orang yang berjasa terhadap saya. Ini Pak, kita kalau mau ngomong jujur, kita banyak melupakan jasa orang, dan orang yang pernah berbuat baik sama kita, ini kita lupakan. Coba tes, kita lihat. Lagi kita sunat dulu nih, yang bangsa do umurnya gocap ya, yang umurnya sekarang baru 15-20, pasti kalau orang sini nama Bang Haji Sarif. Pernah nggak kita kirimin Fatihah buat orang yang nyunatin kita? Lah kenal juga kagak untuk ngirimin. Nah dengan astagfirullahaladzim li wali walidayna wa li ashabil huquqi, masih ada keterkaitan dengan jasa-jasa mereka terhadap kita. Coba bayangin, dengan asbab kita sudah disunat, kita sudah toharo, kita sudah suci, maka sholat kita diterima, asbab kita sudah dikhitan. Siapa yang punya peran baik? Mereka yang sudah mengkhitan kita. Udah ngucapin doa buat orang yang dulu bantuin kita lagi diberi anak ya? Model potongan begini kan beranak ditampah. Kalau beri tampah dibalik, kalau dibalik dipengki. Tapi kalau yang sekarang kan bisa saja. Itu yang namanya di bidan di rumah sakit. Pernahkah kita zaman dulu orang yang sudah membantu ibu kita, emak kita, mereka lahir, mereka tanpa bayaran, tanpa lampu, tanpa transportasi, mereka di tengah ganasnya guyuran hujan, kilat menyambar, mereka datang ke rumah kita, nolong ibu kita hingga kita sampai lahir ke alam dunia. Pernahkah kita mendoakan orang yang berjasa dan baik kepada kita? Makanya kalau lagi baca doa, itu kata domirnya, penunjukannya bukan buat sendiri Pak, buat bareng-bareng gitu. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Enggak Allahumma barik li, ya Allah berkahin saya, enggak. Wa rozaqtani, kasih saya rizki, enggak. Tapi ya Allah berkahi kami. Allahumma barik lana fima rozaqtana. Apa-apa yang kau berikan rizki kepada kami. Kenapa? Jangan curang. Satu butir beras, satu butir nasi yang kita makan, ada tenaga petani yang harus kita hargai. Sampai Islam nuntun ngajarin berbuat baik kita, apalagi sama orang tua. Ya Pak, kita udah jadi pada orang tua kita pernah ngomong dulu begini, ntar kalau lu punya anak lu rasain. Benar begitu? Kita kan bengal banget dibilangin bapak kita nih. Bapak kita ngomong sama kita, ntar lu punya anak lu rasain. Sekarang kita, anak kita begitu, ngomong lagi sama anak kita, ntar kalau punya anak lu rasain. Ujung-ujungannya dari ujung ke ujung kagak ada yang beres, benceng semua. Makanya Pak, kalau bukan kurang-kurang anak ini baca istighfar buat kedua orang tua, pengen berkah hidup, pengen rezeki lancar, nggak usah jauh-jauh Pak, nggak usah jauh-jauh, minta doa ke sana kemari, nggak usah jauh-jauh. Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidaini yanqati'u anhu lahu rizq. Siapa orang yang meninggalkan doa untuk kedua orang tuanya, yanqati'u anhu lahu rizq, maka Allah akan memutuskan rezeki buat anaknya. Nauzubillah min dzalik. Rezeki itu bukan urusan duit, Pak. Bukan. Rezeki rumah, bukan. Rezeki mobil, bukan. Yang penting hidup cukup, udah segitu doang, Pak. Cukup, ngapain lagi coba? Beli motor? Ya iya, nggak ribet-ribet. Jadi rezeki itu bukan ukuran duit. Mendingan masih kita nih. Kita nih rumah pas-pasan, motor masih belum kelar kreditannya. Dibanding yang punya mobil mewah, rumah megah, tidurnya di penjara. Enakan mana coba?
Jadi kalau ada orang ngomong duit bukan segalanya, buat yang belum punya masalah asik begitu tuh bahasa. Yang nggak punya masalah, duit bukan segalanya, nggak masalah sebab belum punya masalah. Tapi giliran kita udah akhir bulan aja, nah ini baru bermasalah nih. Baru kita ngomong ternyata duit segalanya juga. Yang saya maksud rezeki itu sehat kayak begini nih, sehat kita enak Pak, nggak ada kita macam-macam jonjon. Kadang-kadang kan kita ini suka ngeluh mulu sama Tuhan, ya doa belum dikabul, pakai ngomong dosa saya apa ya Allah belum juga dikabul, dia pakai ngomong dosa saya apa. Ini kadang-kadang ya, apalagi bocah sekarang lagunya perak banget. Begitu lagi makan di foto ditulis status WA, dia ngomong rezeki anak soleh, iya loh sembahyang kagak. Ini bocah otak ada kusut susah. Tapi buat kita sih masih bagus lah daripada ngomong kagak-kagak. Kayak kita nih orang kita nih, orang sekitaran kita dah. Hebatnya orang Betawi, hebatnya orang-orang kita apa? Biarin aja ngalir, jangan pakai diaruin. Kita ini kan orang yang doyan tahlil, tapi walaupun berangkat belum sembahyang isya. Agak salah besar. Lah ini makan saya lagi ngomong. Ini sekarang lagi pada haul pan kita nih ya. Ini pasti ada yang belum sembahyang isya nih. Lalu dia pakai nyaut. Dia jangan diharu-haruin, biarin. Orang kalau belum doyan jangan dijejelin, jangan bahaya. Makanya kita nih kadang-kadang jadi ustaz serba salah. Disuruh ngaji, dia kagak ngaji, dikata bawel. Giran mati minta di musola. Jadi kalau kita bicara model kayak begini Pak, udah satu kuncinya kita pengen hidup berkah. Kalau kita belum bisa ngaulin orang tua kita, baca istighfar birrul walidain sebanyak-banyaknya. Saya tanya nih, kira-kira kalau baca astagfirullahaladzim liwali walidaya terus sehari 1000 banyak apa dikit? Nah, ini kalau belum rata begini. Ini biar kompakan, kalau banyak-banyak, kalau dikit-dikit nggak apa-apa. Kira-kira nih potongan kita jujur aja sudah. Ini kan potongan bisa ditaker. Kira-kira banyak apa dikit? Banyak. Pantas kita berantak terus hidup. Kan dicicil Bang. Emang langsung 1000? Agak kita cicil. Astagfirullahaladzim liwali-walidaya. Belum sanggup 1000, minimal 3 kali dalam sehari. Jangan pernah lewatkan kita baca istighfar untuk kedua orang tua kita. Pengen berkah, insya Allah baca itu. Ini kadang-kadang urusan kita sono mampet, sini ketutup, sono kagak bisa. Jangan salahin orang lain. Kadang-kadang udah kayak kita nih tadi saya bilang. Begitu dikasih ujian sama Allah, dikasih ujian nih, kita lemes ngomong. Ya Allah, ujian Allah dari buat gue berat banget romannya. Sekolah kagak pengen naik kelas, udah ada judulnya Bang. Kita belum ibadah kagak apa, kagak pakai ngomong gue lagi diuji. Nah baca, mulai malam hari ini kita mulai Pak belajar baca istighfar yang banyak biar hidup kita tambah berkah. Berkah itu apa? Ziyadatul khair, bertambah-tambah kebaikan. Sekarang kita punya duit 10.000 nih, sedekah baru kita sehari 1000. Gak 1000 dah. Ya kan? Baru bisa sedekah sehari 1000 nih. Punya duit 10.000. Besok bulan depan kita punya duit ada rezeki 20.000, tambah 2.000. Itu namanya berkah ziyadatul khair. Punya rumah kita renovasi. Waktu rumah kita biasa nggak ada keisi baca Yasin ratib. Begitu renovasi pengen berkah, bacain Yasin sama ratib. Punya motor, kemarin nggak punya, sekarang punya motor, pengen disebut motor berkah, seringin datang ke majelis taklim, datang ke rumah ustaz, itu baru berkah. Tapi kalau kita punya rezeki makin jauh sama Allah, makin demen maksiat, istidroj, baik-baik. Inna syara wal khaira fitnah. Jelek ujian, baik ujian. Yang demen sembahyang jangan sombong, yang belum sembahyang jangan usir. Ini kadang-kadang kita kan offset nih, yang rajin ibadah sok banget. Kita ini lagi sembahyang, ngelihat orang kagak sembahyang, ngomong kita, kalau mati susah orang potongannya. Sombong tuh. Tapi kalau yang ini orang baik, kalau yang tidak baik itu ujian juga. Jadi kalau kita melihat orang berbuat buruk kita baik-baik, ini ujian buat kita.
Jangan-jangan yang kita ledek besok lebih benar daripada kita lebih jahat daripada orang yang kita anggap jelek. Makanya buat kita malam hari ini, penekanan kita, ayo pengen bakti kita sama orang tua, jangan putus-putus baca istighfar buat kedua orang tua kita. Minimal Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kalau kita baca Pak, sering terus, insya Allah anak kita nggak bikin pegel. Kenapa? Ada bahasa sayangi orang tua saya sebagaimana mereka menyayangi saya di kala kecil. Yang mahal itu Pak. Emang kita bangga anak kita sekolahnya tinggi? Emang kita kudu bangga anak kita rumahnya bagus? Emang kita kudu bangga anak kita gajinya banyak? Kalau dia nggak ada adab-adabnya orang tua, naudzubillah min dzalik. Kita berapa kali orang tua nggak pernah berhitung sama anak, tapi anak berhitung sama orang tua. Berutang pinjem bapak emak kita waktu sekolah, berutang pinjem emak bapak kita waktu kita sakit. Malunya dihilangkan, dia tidak malu datang ke rumah saudaranya, dia ketok pintu tetangganya, Pak permisi tolong saya, anak saya sakit, bapak punya uang pinjemin buat saya. Apakah kita pernah terpikir ketika orang tua butuh sama anak, belum ngucap kita, belum ngeluarin, lu punya duit, gue lagi butuh, belum dikeluarin, gantinya kapan Mak? Ini anak sambar geledek begini nih, lo belum keluar duit udah ngomong. Apalagi kalau yang laki takut sama bini, lo itu sadar barusan. Lah baik bang, ini orang bisa masuk neraka gara-gara bini nih. Saya bilangin aja deh. Di jam berapa nih? Ini yang begini nih, sama mau Ustaz. Ustaz yang terus saja mau parkir. Udah di penghujung nih. Ini saya pesan baik-baik bakti sama orang tua. Ini bisa kepotong gara-gara pengaruh bini. Baik-baik nih. Karena bini ini kan macam-macam tipenya. Bini ada dua tipe tuh. Ada tipe Yamaha, ada tipe Honda. Nah yang tipe Yamaha ini motor racing, udahnya boros berisik. Ini bini kalau begini tukar tambah melay. Yang kedua ada bini tipe Honda, udahnya irit gak berisik, enak di ini. Kesip ke mata, kedap kedip atau mampus. Nah, ini satu saat ada sahabat Rasulullah, baca Qurannya hafal, sholatnya luar biasa. Orang sahabat Rasul kok. Satu saat matinya susah. Sayyidina Bilal datang, Imam Ali datang. Lakinu mautaikum, talkinkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini bibirnya nggak bergerak, lidahnya keluh. Balik kepada Rasulullah. Bagaimana Alqamah? Masih susah juga ya Nabi. Belum mati juga? Belum. Coba tanya, bapaknya masih ada apa enggak? Tanya, udah meninggal. Ibunya masih ada. Coba ibunya panggil kembali. Singkat, datang. Ditanya ibunya. Ibu, itu anak ibu yang namanya Alqamah. Betul ya Rasul? Itu lagi sekarat. Biarin aja. Hidup kagak, mati kagak. Biarin. Jadi ibu enggak peduli, enggak. Bilal lebih ke Rasul. Ali lebih. Cari kayu bakar. Buat apa Rasul? Udah enggak usah pakai nanya. Cari kayu bakar sebanyak-banyaknya, tumpuk di hadapan saya. Dicari kayu bakar nih. Cari kayu bakar semua kumpul, baru sahabat tanya, untuk apa ya Rasul? Nanti nyalakan apinya, Alqamah kau ambil kemari dan kita lemparkan ke dalam kobaran api. Kenapa dilempar kobaran api ya Rasulullah? Alqamah hidup tidak, mati tidak. Sakaratul mautnya ini lama. Ketimbang dia sakaratul mautnya ini bahaya, lebih baik cepat mati. Sebab kata Rasulullah, qadru siddatil maut wa karbihalil mu'min ka qadri 300 darban. Seenteng-entengnya sakaratul maut buat orang mukmin seperti hanya 300 kali sabetan pedang. Paling enteng. Lemparkan ke kobaran api. Bahasa orang kampung kita sekering-keringnya jahe. Ini mak ngomong, emang itu kayu bakar api unggun buat anak saya ya Rasul? Betul. Kenapa dilempar ke sana ya Rasul? Ketimbang ini sakaratul mautnya tidak sampai. Kalau sudah masuk ke dalam kobaran api, dia akan cepat mati. Apa jawab ibunya? Saya tidak tega ya Rasul. Kalau tidak tega, kau ridho ya Alqamah. Apa yang menyebabkan engkau tidak lagi kepada ridho kepada Alqamah? Ya Rasulullah, Alqamah itu bapaknya meninggal sewaktu masih Alqamah dalam kandungan ya Rasul. Kecil saya merawat dia dalam kandungan, dalam kesendirian, tidak ditemani oleh sang ayah.
ketika melahirkan tidak ada yang menemani antara hidup dan mati, saya harus berkorban untuk Alqamah ya Rasul. Saya rawat dengan cinta dan kasih sayang, saya jaga dengan cinta dan kasih sayang sampai dia besar ya Rasulullah. Waktu dia bujangan, dia kerja, kalau punya makanan saya dulu yang dicari ya Rasul. Ibu ini makanan kamu sudah nak? Belum, ibu dulu yang cicipin baru saya. Ketika dia pulang kerja, uang itu tidak akan pernah dia pegang ya Rasulullah. Uang itu tidak akan pernah dia taruh di kantongnya. Itu dia pegang-pegang uang dari dia hasil bekerja. Kemudian dia mengatakan, Bu, ini uang yang baru saya dapatkan. Kau pegang Alqamah? Tidak, ibu dulu yang ambil, baru saya. Tapi ketika dia sudah punya istri ya Rasulullah, kalau dipanggil, panggilan saya nomor kedua, istrinya dulu yang akan dipenuhi panggilannya. Kalau saya panggil Alqamah, dia nunda, tapi kalau istrinya yang manggil, dia nyamperin. Makanan sisa istrinya baru dikasih saya ya Rasul. Uang dari istrinya yang ngasih, baru saya dikasih ya Rasul. Wallahi wa rasuli, demi Allah dan engkau Rasulnya, saya tidak ridho karena Alqamah sudah menyakiti hati saya ya Rasulullah. Saya tidak akan pernah memaafkan Alqamah karena dia tidak melupakan saya. Wallahi wa rasuli, demi Allah dan engkau Rasulnya, saya tidak terima perlakuan anak saya kepada saya. Saya tidak ridho ya Rasulullah. Apakah kau masih menyaksikan anakmu meninggal dalam kobaran api? Tidak sanggup ya Rasul. Kau ucapkan, kau katakan, ya Rasulullah, di depanmu aku mengatakan, aku maafkan kesalahan anakku, aku ridho kepada Alqamah. Bilal, labbaik ya Rasul, datangi Alqamah, talqinkan dia. Belum sampai mulut Bilal bin Rabah bergetar tentang la ilaha illallah, langsung mata terbuka, bibir bergerak, lidah pun naik turun. Apa yang dikatakan Alqamah? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Baru wafat. Kenapa? Mulutnya sudah dibuka karena ridho dari sang ibu. Jangan sekali-kali sakiti perasaan orang tua kita yang masih hidup, apalagi yang sudah meninggal. Kita nggak bisa minta maaf, terkecuali kita banyak mohon ampun kepada Allah agar orang tua kita yang sudah meninggal dunia diampuni segala dosa dan kesalahannya. Termasuk malam hari ini keluarga besar dari almarhum al-maghfurlah Bapak Haji Abdul Rashid. Malam hari ini mudah-mudahan alam barzakh kuburnya Allah jadikan raudhah min riyadil jannah, taman dari taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.